Bergotong royong. Ini belajar. Apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian gambar ini? Manusia sebagai manusia. Yang mana manusia sebagai manusia? Ada orang yang sedang beribadah, sedang berdoa. Kemudian ada orang yang sedang belajar. Ada juga orang-orang yang sedang bergotong royong. Nah, anak-anak yang sedang berdoa atau beribadah, mengapa kita manusia perlu beribadah? Kita perlu berdoa. Kenapa? Karena biar dia kemudahan dari Allah. Yang lain manusia juga mendekatkan diri. Apa hubungannya mendekatkan diri? Kemudian ada manusia sebagai makhluk individu. Ini contohnya. Sedang apa ini? Seorang siswa yang sedang belajar dan menunjukkan bakatnya. Bakat apa itu? Mungkin itu menggambar. Apakah semua orang memiliki kemampuan yang sama? Apakah bakat yang dimiliki apakah semua orang memiliki bakat yang sama? Kemudian gambar yang ketiga itu ada gotong royong, manusia sebagai manusia. Anak-anak sedang bergotong royong membersihkan kelas dan membantu rumah. Mengapa kita harus bekerja sama? Lebih mudah. Selain itu, lebih suka. Apakah manusia bisa hidup sendiri? Tidak. Dari ketiga gambar ini, menurut kalian apa perbedaan kegiatan yang dilakukan pada masing-masing gambar? Kita analogikan sama pohon ya. Misalnya pohon. Coba kalian bayangkan sebuah pohon yang tumbuh dengan baik. Sebagai makhluk Tuhan, pohon bisa hidup karena mendapatkan sinar matahari, mendapatkan air, mendapatkan udara, dan itu semua ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Begitu juga manusia, kita hidup karena Tuhan yang menciptakan dan memberikan kehidupan kepada. Oleh karena itu kita disebut sebagai makhluk Tuhan. Kemudian sebagai makhluk individu. Nah, setiap pohon memiliki bentuk, ukuran, buah dan yang berbeda-beda. Ada pohon mangga, ada pohon apa? Ada jambu, ada durian, ada pisang. Semua berbeda. Begitu juga manusia. Setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Ada bapaknya bisa melukis, ada yang bisa apa? Ada yang beli korban bisa. Ada yang cita-citanya yang berbeda. Nah, oleh karena itu kita disebut sebagai makhluk individu. Kemudian yang ketiga makhluk sosial. Meskipun pohon dapat berdiri sendiri, tetapi dia juga membutuhkan lingkungan di sekitarnya. Begitu juga manusia. Seperti contohnya pohon itu membutuhkan apa? Membutuhkan air untuk hidup, membutuhkan pupuk, membutuhkan tanah, dan membutuhkan makhluk hidup lainnya untuk tumbuh dengan baik. Begitu juga manusia. Kita juga membutuhkan keluarga, membutuhkan teman, membutuhkan
Misalnya belajar, menjaga kesehatan, mengendalikan emosi dan menentukan cita-cita. Orang lain bisa membantu kita, bisa memberi nasihat kepada kita, tetapi yang menjalankan dan memutuskan tetap diri kita sendiri. Bayangkan kalian mengikuti ujian, guru sudah mengajar, orang tua sudah mendukung, dan teman-teman bisa membantu belajar. Namun siapa yang mengerjakan ujian? Diri kita sendiri. Siapa yang harus berpikir dan menjawab ujian? Diri kita sendiri. Nah, itulah mengapa kita disebut sebagai manusia, sebagai makhluk hidup. Nah, apakah teman kalian bisa menggantikan untuk belajar? Tidak. Apakah orang tua bisa menggantikan kalian saat ujian? Tidak. Siapa yang harus berusaha mendapatkan nilai baik? Sendiri. Nah, itulah salah satu bukti bahwa manusia adalah makhluk hidup yang memiliki tanggung jawab terhadap manusia membutuhkan diri sendiri untuk berpikir, mengambil keputusan, mengembangkan potensi dan bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Dengan belajar hari ini dapat kita simpulkan bahwa manusia memiliki 3 hakikat, yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia wajib bersyukur, beriman kepada Allah. Kemudian manusia sebagai makhluk individu, setiap manusia memiliki tanggung jawab, memiliki bakat, memiliki keunikan, memiliki kelebihan masing-masing, memiliki kekurangan, memiliki cita-cita yang berbeda. Harus mengenali dan mengembangkan potensi dirinya. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan, membutuhkan kerjasama serta interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu kita harus menjaga hubungan yang dengan orang lain, dengan Tuhan, dan mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya dan hidup rukun serta membantu dengan sesama. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Silakan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Manusia harus beribadah dan bersyukur dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Bagus. Tangan dulu orang tua. Menurut kalian apa manfaat mempelajari hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan, individu dan sosial? Agar kita lebih rajin beribadah kepada Tuhan. Kemudian Agar kita menghargai kemampuan setiap orang. Apalagi? Agar kita membantu dan bekerja sama sama orang lain. Menjadi pribadi yang lebih baik. Yang lain? Apa lagi? Seperti mungkin apa Denis? Agar kita tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Agar kita tahu kelebihan dan kekurangan Diri sendiri. Dengan mempelajari hakikat manusia, kita dapat memahami hubungan kita dengan Tuhan, mengenal dan mengembangkan potensi diri serta menjalin hubungan yang baik dengan orang lain
ma'a walil amri